Presiden menganggap bahwa nomor satu utangnya masih wajar, yang kedua Indonesia sanggup bayar. Nah pertanyaannya, benar tidak kita sanggup membayar, Mas Fahmi? Setuju dengan Pak Agus ya, Presiden memberi ucapan seperti kemarin yang tadi dikutip, pasti ada dasarnya. Jadi kalau kita ingatkan, Presiden juga mantan Menteri Pertahanan, mantan pembantu Presiden Jokowi, tentu informasi ini bukan sekedar retorika kosong. Jadi informasi internal udah pasti didapat dengan kuat. Jadi statement seperti itu pasti sudah ada banyak perhitungan. Betul, karena setelah ini apa yang disampaikan, maka selanjutnya mungkin APBN atau sebagainya, Presiden punya banyak perhitungan yang tentu sudah dikalkulasi, kemudian banyak juga menteri yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan memang betul Presiden jadi harus mengambil alih tanggung jawabnya, karena nggak mungkin ini sudah jalan, kemudian nanti kalau gagal bayar malah akan lebih repot pasti. Tentu kepercayaan untuk investasi dari internasional, kemudian denda-denda terkait gagal bayar ini tentu akan membuat Indonesia akan lebih repot ke depannya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan Presiden. Iya, Presiden mudah-mudahan dapatkan data yang bagus ya Mas, dan benar dan valid gitu, karena sebelumnya kan bertemu dengan Menko Infrastruktur, Layahan, lalu kemudian ketemu Menteri Perhubungan, lalu kemudian Pak Jonan juga dipanggil ke sana kelihatannya, walaupun Pak Jonan bilang enggak ada pembicaraan itu gitu. Sebagai orang yang dekat dengan Pak Jonan, gimana Mas Agus? Kalau kita biasa nggak mencampuri urusan, dan saya tidak akan pernah bertanya ngapain ngomongnya, karena saya tahu pasti jawabannya seperti apa. Jadi saya tunggu, tunggu aja nanti kalau udah ngobrol, santai aja. Tapi Pak Agus percaya nggak sih kemarin itu 2 jam nggak ngomongin WUS sama sekali? Nggak lah, pasti banyak yang dibahas gitu ya, baik ekonomi, terus kan dia juga bankers gitu kan, jadi pasti ditanya juga, ini kurs sudah mendekati 17.000, pastilah, dan banyak hal, termasuk juga karena kan dia yang menolak, gitu. Nah, Mas Fahmi, saya mau tanya satu hal. Apakah ada persoalan ketika perencanaan, misalnya soal jumlah penumpang, yang membuat ini kemudian tekornya besar gitu? Kalau dari kami, kalau kita melihat sejarah WUS ini kan memang mungkin lebih ke arah terlalu optimis di awal. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Jadi bahwa terlalu optimis bahwa jumlah penumpang akan besar, tapi kita lupa bahwa WUS ini salah satu alternatif untuk orang berpergian dari Jakarta ke Bandung, karena waktu itu masih ada kereta Argo Parahyangan kalau kita ingat, kemudian travel juga bejibun, dan harganya juga kalau kita lihat kan memang WUS ini di range yang lebih mahal dari kedua transportasi tadi. Jadi memang terlalu optimis di awal sebetulnya. Terlalu optimis di awal. Tetapi kan begini ya, Mas Agus mungkin bisa jawab ini. Dalam perencanaannya, di mana-mana kereta cepat kayak di Singapura atau di beberapa tempat MRT di Singapura, untung itu bukan dari tiket. Tiket itu disubsidi. Tetapi TOD. Untung itu adalah dari TOD. Jadi semua tempat yang bisa jadi pusat bisnis yang bisa menyumbang income begitu. Gimana? Ya, jadi gini, misalnya Hong Kong. Hong Kong MTR namanya. Itu dia hidupnya dari apartemen-apartemen dia punya. Ya kan? Tadinya mungkin bukan dia terus dibeli, sehingga pendapatan dari situ. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saya tidak sebut namanya, konsultan yang meneliti demand kebutuhan manusia itu satu. Dari Cina dan Jepang sama. Tapi bisa 160 sekian, satunya 40. Itu keajaibannya. Nah, silakan cari sendiri siapa. Saya nggak mau sebut. Oh gitu. Iya. Mengapa bisa ada gap angka yang begitu? Nah itu karena bagaimana kan yang dia jadi konsultan di sini demand purchase-nya demand forecast-nya X. Di sini demand forecast-nya X+1. Katanya Jepang itu kan sudah punya studi kelayakan. Sudah itu yang buat Jepang. Iya. Karena studi itu di suatu malam saya ditelepon Deputi Bappenas, JICA Jakarta minta ketemu saya. Jadi ketemulah saya di suatu hotel di Jakarta Selatan. Dia sampaikan, ini barang studi setebal ini, saya harus serahkan besok ke Kepala Bappenas. Untuk diserahkan ke Bu Rini dan ke Cina. Loh, kok bisa? Dari situlah. Waktu itu Bappenasnya Andrinov? Bukan, ya, Bappenas. Oke, terus? Ya, nah, ya sudah saya bilang saya nggak bisa. Karena besok saya cuma bilang, tolong telepon your ambassador, call my president.
silakan. Karena cuma itu yang bisa. Ya nggak bisa ya sudah. Ya, jadi sekali lagi, ini karena sudah dari awal yang bikin demand forecast-nya sama. Kok angkanya sini 64.000. Itu saya udah banyak lah, ini saya di tahun-tahun itu 64.000 itu harus geser Parahyangan semua masuk situ, yang jalan tol masuk situ. Baru kemungkinan 64. Oh, sementara sekarang kan jalan terus jalan kan, dua-duanya kan? Jalan, dan Parahyangan sudah di-cut beberapa trips kan, udah nggak ada. Yang favorit jam 5 sore hari Jumat itu sudah nggak ada. Itu favoritnya ASN yang kerja betul, di yang kerja di Jakarta, betul. Iya, itu udah nggak ada. Gitu. Enggak, kan ini kan harus jalan dulu, Tas. Yang saya tahu belakangan, karena peristiwa negosiasi di tahun 2015 itu, rupanya itu adalah sebetulnya itu setengah instruksi. Iya, memang karena instruksi. Pak Bukan Jokowi, tender, bukan apa. Bukan tender, karena Pak Jokowi sudah komit ke Big Brother. Xi Jinping. Karena kan itu saya ulangi lagi nih, karena waktu dia ke Cina naik kereta itu dia merasa nyaman, terus ditawari oleh Xi Jinping, mau saya bantu. Itu. Oke, Bang Don, tapi tadi lanjut. Sebelum kita berdiskusi, Bang Don sempat cerita bahwa Bang Don juga turut terlibat melihat. Bukan turut terlibat, ikut sebagai jurnalis gitu. Sebagai jurnalis ikut mengamati, ikut dengar gitu, ikut mengamati bagaimana proses ketika berpindah dari Jepang ke Cina. Apa yang jadi catatan Bang Don pada waktu itu? Nah, saya ingat betul ya, karena kan JICA itu punya studi kelayakan. Lalu kemudian mereka betul-betul siap untuk menjalankan pengerjaan kereta cepat Bandung-Jakarta. Jakarta-Bandung. Saya diajak oleh Pak Rahmat Surabaya rencananya, tapi tahap pertama Bandung. Tahap pertama. Itu saya diajak dengan beberapa teman pimpinan media oleh Pak Rahmat Gobel ke Jepang. Ke Jepang, ya. Termasuk ketemulah orang JICA dan ketemu Yasuo Fukuda yang mantan PM Jepang. Lalu di situ mereka betul-betul berharap. Pada waktu itu sudah kira-kira Jepang sudah tahu bahwa ini akan beralih ke Cina. Tetapi mereka ingin supaya mereka yang handle. Gitu. Sampai kemudian mereka bilang, udahlah, dengan Jepang itu nyaman katanya. Memang waktu negosiasi pusing gitu. Tapi kalau sudah pengerjaan, bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Jepang waktu negosiasi memang tidak bisa tidur nyenyak begitu. Tapi waktu begitu dikerjakan, semua orang bisa nyenyak gitu. Kalau Cina katanya, itu baru saya dengar pertama kali. Betul, itu dia bilang negosiasinya itu mudah, semua kita bisa tidur. Tapi begitu dikerjakan katanya, akan sakit kepala. Saya ketika kasus bus ini diungkap sama Mas Agus ini, saya ingat-ingat ada perbedaan yang nyata antara MRT yang dibangun oleh Jepang dan bus yang dibangun oleh Cina ke Bandung ini. Jadi apa artinya dari pemahaman seperti itu? Apakah memang di bagian awal Cina menggampangkan semuanya, kemudian di bagian akhir kita yang harus kewalahan membayarnya, atau ya, menurut cerita teman-teman di JICA itu kira-kira begitu. Gitu. Padahal cuman kita juga kan faktanya sudah ada ya. Cuman problemnya itu kan gini Mas Agus, kita tahu Cina juga punya kemampuan yang sangat luar biasa membangun kereta cepat. Walaupun bukan yang pertama. Jepang menjadi orang yang pionir membangun kereta cepat juga bagus gitu. Kira-kira dua-duanya itu sama. Cuman menurut saya kenapa kemudian saya bisa mengerti ketika orang ribut, oh mereka bilang jangan-jangan ada problem hukumnya dalam kontrak dan seterusnya sampai kemudian terjadi seperti sekarang. Ya, tata kelola itu dilanggar sama kita. Kan ada apa yang melanggar kita atau Cina nih sebenarnya? Ya kan ditarik gitu, kasih gitu kan melanggar. Tata kelolanya kan nggak benar. Ya kan? Jadi ya di situ aja persoalannya. Sama aja buat kita sih mau bangun siapa sama saja. Cuma kan sudah dibuatin. Bayangin kita sudah masak nasi dengan lauk itu tiba-tiba diambil terus ini saya masak gitu kan. Kacau. Mas Fahmi, saya kira saya tadi bicara soal pembangunan. Untungnya itu bukan dari tiket. Dulu ada janji, kan ada beberapa kawasan. Saya ketemu Ibu Rini bicara gitu. Akan ada sejumlah kawasan bisnis yang dihasilkan dari kereta cepat ini. Sekarang Anda lihat seperti apa? Kawasan bisnis itu jadi nggak? Jadi kalau kita lihat memang TOD, pembangunan di sekeliling stasiun kereta cepat memang kita lihat sangat kurang maksimal ya Bang. Dan kalau kita lihat sekarang kan bahkan ditambah stasiun Karawang ya untuk pemberhentian. Yang di awal tidak ada. Tapi kalau kita lihat memang stasiun Karawang pun kalau ada di situ ramainya mungkin hanya Sabtu Minggu aja karena gate pasarnya orang-orang yang bekerja di area Karawang gitu yang bukan yang kerja di Jakarta. Iya betul. Dan memang PR-nya kan sebenarnya adalah intermodanya juga masih nggak maksimal gitu. Jadi ketika mau mengembangkan suatu kawasan, intermoda juga belum terpikir sejauh itu. Feeder ya. Akhirnya kalau kita lihat Halim, Padalarang yang lokasinya jauh dari kota Bandung kan juga
susah untuk pembangunan untuk memaksimalkan potensi dari TOD tersebut. Itu ada cerita lain itu. Jadi waktu Jepang kan Manggarai, terus Kerawang. Kenapa Kerawang? Karena di situ banyak ekspat Jepang. Waktu itu, sebelum iya. Mas Agus, saya ingat pada waktu itu soal Mekarta. Iya. Kira-kira gitulah kenapa Ya. kemudian Lipo bangun di situ. Bandung di kota, karena kereta api itu selalu di tengah kota. Iya. Dirubahlah sama konsultannya Halim, kemudian Walini, Tegaluar. KAI tidak dapat throughput. Saya tanyakan waktu itu, throughput fee-nya gimana? Kan stasiunnya nggak dipakai. Nah, makanya lalu kita advokasi minta pada larang karena supaya kereta KAI dapat throughput, diizinkan oleh Pak Luhut, selesai. Oke. Gitu. Kalau Walini memang dibatalkan karena terlalu mahal, setelah pada larang Walini batal. Sementara orang sudah beli tanah situ berhektar-hektar. Oke. Baik, kita harus break dulu sejenak. Iya. Ini segmen ini harus kita jeda dulu sejenak. Kita boleh nanti mungkin Pak Agus bisa minum sambil menikmati permen super sour candy. Pemirsa Jadi tetaplah pengen apa bersama itu permen? Super dan Super Opini, kami akan kembali sesaat lagi.